Pagi itu, suasana pesantren Al-Muhibin di Desa Karangjati dipenuhi kesibukan seperti biasa. Para santri tampak sibuk membersihkan halaman, sementara suara lantunan ayat suci dari ruang tahfiz mengalun merdu. Abdul Karim, sang kiai muda yang baru menginjak usia 30 tahun, duduk di beranda rumah pesantren sambil menelaah kitab. Wajahnya yang tenang mencerminkan kepribadian yang mendalam, meski hatinya tengah dipenuhi kegelisahan. Ia tahu, menjadi seorang pemimpin agama bukan hanya soal ilmu dan ibadah, tetapi juga soal tanggung jawab untuk meneladani kehidupan yang utuh. Salah satunya, menikah. Beberapa bulan terakhir, ibunya tak henti-hentinya membicarakan pernikahan. "Nak, ibu hanya ingin kau punya pendamping yang bisa menjaga dan mendukungmu. Dakwahmu semakin luas, bebanmu semakin berat. Jangan terus hidup sendirian," kata sang ibu suatu malam dengan mata berkaca-kaca. Meski Abdul Karim memahami niat baik ibunya, ia selalu menundanya. Namun, pagi itu, seorang tamu datang membawa kabar yang mengubah segalanya. Adalah Haji Mukhtar, seorang tokoh masyarakat terpandang, yang datang membawa kabar tentang seorang gadis bernama Siti Aisyah. "Dia gadis yang luar biasa, Kiai," lembut tutur katanya, santun akhlaknya. "Dia baru kembali dari pesantren di luar kota dan kini tinggal bersama bibinya di desa sebelah," kata Haji Mukhtar, matanya berbinar-binar. Abdul Karim mendengarkan dengan tenang, meski dalam hatinya timbul rasa ragu. Apakah ini saatnya? Pikirnya. Pertemuan pertama Abdul Karim dengan Siti Aisyah berlangsung di rumah Haji Mukhtar. Ketika Siti memasuki ruangan, waktu seolah berhenti. Wajahnya tertutup hijab lebar, namun matanya yang teduh memancarkan ketenangan. Ia berjalan dengan anggun, dan setiap gerak-geriknya mencerminkan kesopanan yang tulus. Abdul Karim hanya mampu menundukkan pandangan, mencoba menjaga adab, meski hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dalam percakapan mereka yang singkat, Abdul Karim merasa ada sesuatu yang berbeda pada Siti, sesuatu yang sulit dijelaskan, namun begitu memikat. "Izinkan saya beristikharah terlebih dahulu," ujar Abdul Karim setelah pertemuan itu. Malamnya, ia menghabiskan waktu dalam sujud panjang, memohon petunjuk kepada Allah. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah bunga melati yang mekar di tengah gurun pasir, putih bersih namun dikelilingi bayangan samar. Ketika ia bangun, hatinya dipenuhi rasa yakin. Mungkin inilah jalannya, gumamnya. 3 minggu kemudian, pernikahan Abdul Karim dan Siti Aisyah berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Para santri dan warga desa berkumpul di pesantren untuk menyaksikan momen bahagia itu. Siti tampak anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Abdul Karim berdiri dengan tenang, meski hatinya bergetar. Saat ijab kabul diucapkan, ada rasa haru yang melingkupi seluruh ruangan. Semua orang memuji keserasian pasangan ini, dan doa-doa kebaikan mengiringi awal perjalanan mereka sebagai suami istri. Namun, ada sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun, sebuah ketidaknyamanan kecil yang dirasakan Abdul Karim sejak malam pertama mereka bersama. Saat ia mencoba mendekati Siti untuk pertama kalinya, istrinya itu menolak dengan halus. "Maaf, Kakang, aku belum siap, beri aku waktu," ujar Siti dengan suara lembut namun penuh keengganan. Abdul Karim, yang selalu menghormati privasi dan perasaan orang lain, hanya tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, aku akan menunggu," jawabnya dengan tenang. Namun, di balik sikapnya yang sabar, tersimpan pertanyaan besar yang mulai muncul dalam benaknya. Hari-hari berlalu, dan Siti menunjukkan dirinya sebagai istri yang sempurna. Ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan makanan, menjaga kebersihan rumah, dan selalu mendampingi Abdul Karim dengan penuh perhatian. Namun, setiap kali Abdul Karim mencoba mendekatinya lebih jauh, Siti selalu mencari alasan untuk menghindar. Seiring waktu, rasa bahagia yang semula memenuhi hati Abdul Karim perlahan digantikan oleh kegelisahan yang ia simpan rapat-rapat. Meski begitu, ia tetap menjaga prasangka baik, berharap bahwa waktu akan mengatasi semua hambatan. Tanpa disadari, bayangan misteri mulai menyelimuti rumah tangga mereka.
Abdul Karim belum tahu, pernikahan ini bukan hanya ujian kesabaran, tetapi juga ujian iman yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan rumah tangga Abdul Karim bersama Siti Aisyah berjalan dalam harmoni yang tampak sempurna di mata orang-orang. Siti adalah istri yang nyaris tanpa celah. Ia menjaga rumah dengan rapi, melayani suaminya dengan penuh kesungguhan, dan tak pernah absen beribadah. Setiap malam, suara lantunan ayat suci dari kamar Siti terdengar begitu merdu, menenangkan hati Abdul Karim yang tengah lelah usai mengajar di pesantren. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang terus mengganjal di hati Abdul Karim, mengapa Siti selalu menolak saat ia ingin menjalankan kewajiban suami istri. "Aku hanya butuh waktu, Kakang," ucap Siti suatu malam ketika Abdul Karim mencoba mendekatinya lagi. Suaranya begitu lembut, penuh ketulusan, namun di matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ketakutan yang mendalam. Abdul Karim mencoba bersabar, meyakinkan dirinya bahwa ia harus menghormati privasi istrinya. Tetapi, semakin lama ia menahan rasa penasaran itu, semakin besar pula kegelisahan yang tumbuh di hatinya. Keganjilan mulai terlihat ketika Abdul Karim menyadari bahwa Siti hampir tidak pernah meninggalkan rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak. Bahkan, ketika diajak bertemu dengan Ibu Abdul Karim, Siti selalu mencari alasan untuk menolak. "Aku malu, Kakang. Aku belum cukup pantas menjadi menantu idaman," kata Siti suatu hari. Abdul Karim, yang selalu berusaha berpikiran baik, hanya mengangguk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh istrinya. Malam-malam berikutnya, Abdul Karim mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia sering bermimpi berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi suara-suara samar yang memanggil namanya. Di tengah mimpi itu, ia selalu melihat bayangan seorang wanita yang berdiri jauh, mengenakan pakaian putih. Wajahnya samar, tapi tatapannya begitu menusuk. Setiap kali Abdul Karim mencoba mendekat, wanita itu lenyap dalam kabut tebal. Ketika ia terbangun, tubuhnya selalu diselimuti keringat dingin, dan Siti, yang tidur di sisi lain kamar, tampak tenang seolah tidak pernah terusik. Keganjilan semakin terasa nyata ketika Abdul Karim mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati Siti sedang berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. Tubuhnya tampak kaku, dan ketika Abdul Karim memanggil namanya, Siti hanya menoleh perlahan dengan senyum yang terasa asing. "Tidak apa-apa, Kakang. Aku hanya ingin menikmati udara malam," ucapnya sebelum kembali berbaring. Namun, sejak malam itu, Abdul Karim merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Abdul Karim mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke arah suara itu. Di sana, ia melihat sosok Siti duduk di lantai dengan posisi bersila, menghadap ke arah pintu yang terbuka lebar. Ia tampak berbicara dengan seseorang, meskipun tak ada siapapun di sana. Abdul Karim merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siti, dengan siapa kau bicara?" tanyanya dengan suara bergetar. Siti menoleh perlahan, matanya terlihat kosong namun bibirnya menyunggingkan senyum kecil. "Aku hanya berdoa, Kakang," jawabnya tenang sebelum kembali ke kamar tanpa menjelaskan lebih lanjut. Setelah kejadian itu, Abdul Karim merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan kegelisahannya sendiri. Ia memutuskan untuk berdiskusi dengan seorang ulama tua yang ia hormati, Kiai Ahmad, yang tinggal di desa seberang. Dalam pertemuan itu, Kiai Ahmad mendengarkan cerita Abdul Karim dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Kiai Abdul Karim, ada kemungkinan bahwa istrimu bukanlah manusia seperti kita. Namun, aku tidak bisa memastikannya. Kau harus mencari jawaban melalui doa dan ikhtiar. Jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah setiap waktu." Kata-kata Kiai Ahmad membuat hati Abdul Karim semakin berat. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian.
Malam itu, ia menghabiskan waktu dalam sujud panjang, memohon petunjuk kepada Allah. Di tengah doa-doanya, ia merasa ada sesuatu yang menyelimuti dirinya, sebuah perasaan yang begitu dingin, seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Di saat itulah, Abdul Karim menyadari bahwa pernikahannya dengan Siti bukan hanya ujian cinta, tetapi juga ujian keimanan yang akan menguji seluruh keberaniannya. Sejak malam pertemuan dengan Kiai Ahmad, Abdul Karim tak lagi memandang rumahnya dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa menyimpan misteri, setiap langkah terasa diawasi. Meski ia tetap menjalankan tugas sebagai kiai muda dengan tenang, hatinya terus diliputi pertanyaan, siapa sebenarnya Siti? Ia mencoba mendekati istrinya dengan lebih hati-hati, berharap bisa mendapatkan jawaban tanpa memicu kecurigaan. Namun, setiap kali ia mencari celah untuk memahami apa yang sedang terjadi, Siti selalu berhasil mengalihkan pembicaraan dengan senyum manisnya yang menenangkan sekaligus membingungkan. Puncak kegelisahan Abdul Karim terjadi pada malam Jumat ketika ia memutuskan untuk melaksanakan salat tahajud. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi hingga detak jantungnya terdengar jelas di telinga. Saat ia melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara lirih seperti tangisan dari arah kamar Siti. Suara itu begitu aneh, tidak seperti tangisan manusia biasa, melainkan seperti bisikan lembut yang menusuk hati. Abdul Karim mencoba mengabaikannya dan melanjutkan salat, tetapi suara itu semakin keras, hingga ia tak tahan lagi. Dengan langkah penuh kehati-hatian, Abdul Karim mendekati kamar Siti. Ketika pintu diketuk, suara tangisan itu mendadak berhenti. Abdul Karim membuka pintu perlahan, dan ia mendapati Siti sedang duduk di sudut kamar dengan wajah tertunduk. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian besar wajahnya. "Ada apa, Siti? Kenapa kau menangis?" tanyanya dengan nada lembut namun bergetar. Siti mengangkat wajahnya perlahan, dan seketika Abdul Karim merasakan tubuhnya gemetar. Mata Siti terlihat memerah, seperti menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Tidak apa-apa, Kakang," jawab Siti dengan suara yang terdengar berbeda, dingin dan datar. Ia kemudian berdiri dengan gerakan yang begitu tenang, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Aku hanya rindu pada keluargaku," lanjutnya sebelum berjalan melewatinya, menuju ruang tamu. Namun, ada yang aneh dari langkah kakinya, terdengar begitu ringan, nyaris tanpa suara, seolah-olah ia melayang. Abdul Karim hanya berdiri membisu, hatinya dipenuhi rasa takut yang sulit ia jelaskan. Esok harinya, Abdul Karim memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia memulai dengan mencari tahu latar belakang Siti dari orang-orang yang mengenalnya. Ia kembali menemui Haji Mukhtar, orang yang pertama kali memperkenalkan Siti. Ketika Abdul Karim menyebutkan beberapa keganjilan dalam rumah tangganya, Haji Mukhtar terlihat terkejut namun juga bingung. "Aisyah, setahuku dia gadis yang baik. Tapi, ada satu hal yang perlu kau tahu, Kiai. Setelah pernikahan kalian, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang keluarganya, tetapi anehnya, tidak ada satupun tetangga yang mengenal bibinya. Rumah itu seperti baru dihuni, dan orang-orang di sekitar tidak pernah melihat Aisyah sebelumnya," ujar Haji Mukhtar dengan nada serius. Mendengar penjelasan itu, Abdul Karim merasa darahnya berdesir. Ia kembali ke rumah dengan hati yang penuh pertanyaan, namun ia berusaha bersikap seperti biasa agar Siti tidak curiga. Malamnya, Abdul Karim memutuskan untuk membaca lebih banyak doa perlindungan. Ketika ia mengucapkan doa-doa tersebut, suasana rumah terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip. Abdul Karim merasa ada sesuatu yang sedang mengintai, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tengah malam, saat Abdul Karim hampir terlelap, ia mendengar suara langkah kaki mendekati kamarnya. Langkah itu pelan namun terdengar jelas, berhenti tepat di depan pintu. Abdul Karim segera bangkit, membaca doa-doa dalam hati, dan membuka pintu dengan keberanian yang tersisa. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan lorong. Ia memutuskan untuk memeriksa kamar Siti.
Ketika pintu kamar istrinya dibuka, ia terkejut melihat kamar itu kosong. Siti tidak ada di sana. Saat itu, ia mendengar suara gemerisik dari luar rumah. Dengan langkah cepat, Abdul Karim menuju jendela, dan pemandangan yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Di bawah sinar bulan, Siti berdiri di tengah halaman, mengenakan pakaian putih panjang, dengan rambut terurai. Ia sedang melafalkan sesuatu yang tidak dimengerti Abdul Karim, tetapi suaranya terdengar aneh, seperti bukan milik manusia. Abdul Karim merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menguatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim, bisiknya, sebelum ia memutuskan untuk mendekati Siti, berusaha mencari jawaban atas tabir yang semakin menyesakkan hatinya. Malam itu, udara terasa begitu dingin saat Abdul Karim mendekati halaman rumahnya dengan langkah berat. Cahaya bulan memantul di kain putih yang dikenakan Siti, membuat sosoknya tampak samar seperti bayangan. Ia tetap berdiri diam, melafalkan sesuatu yang terdengar asing di telinga Abdul Karim. Setiap kata yang keluar dari mulut Siti seperti bisikan dari dunia lain, menusuk telinga dan hati. Meski tubuhnya gemetar, Abdul Karim memberanikan diri untuk memanggil istrinya. "Siti, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Siti perlahan menoleh, dan saat itu, Abdul Karim melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mata Siti bukan lagi mata manusia. Pupilnya bersinar redup dengan warna merah, menatap tajam ke arahnya. Namun, dalam tatapan itu, ada rasa sedih yang begitu mendalam, seperti seseorang yang terjebak dalam kepedihan yang tak bisa ia lepaskan. "Kakang, maafkan aku," ucap Siti dengan suara yang terdengar serak namun penuh keputusasaan. Abdul Karim melangkah mundur, hatinya berteriak antara takut dan ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi, Siti? Siapa kau?" Abdul Karim bertanya dengan nada tegas, meski suaranya bergetar. Siti hanya menunduk, lalu memalingkan wajahnya seolah tak sanggup menatap suaminya. "Aku bukan seperti yang kau kira, Kakang," jawabnya perlahan. "Aku bukan manusia. Aku berasal dari alam yang berbeda, dan aku datang ke sini bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk mencintaimu." Kata-kata itu menggema di telinga Abdul Karim, membuat dunia seolah runtuh di hadapannya. Air mata Abdul Karim mengalir tanpa ia sadari. "Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau menyembunyikan kebenaran dariku?" Siti kembali menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku mencintaimu, Kakang. Aku jatuh cinta pada kebaikanmu, pada kesungguhanmu dalam mengabdi kepada Tuhan. Aku tahu, aku tidak pantas untukmu. Tapi aku ingin bersamamu, meskipun aku tahu itu salah." Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, Abdul Karim melihat sisi rapuh dari makhluk yang selama ini ia kira adalah istrinya. Namun, cinta yang Siti tawarkan tidak dapat menghapus kenyataan bahwa ia bukan manusia. Abdul Karim mencoba menenangkan hatinya dengan doa, tetapi kepedihan itu terlalu besar. "Siti, aku adalah hamba Allah. Aku tidak bisa menjalani kehidupan ini denganmu jika kita berasal dari dua dunia yang berbeda," katanya dengan suara tegas namun penuh luka. Siti menangis, dan tangisannya terdengar begitu memilukan, seperti seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Saat itu, angin malam berhembus kencang, seolah alam turut merasakan kepedihan mereka. Siti akhirnya mengakui segalanya. Ia adalah jin yang telah hidup berabad-abad, tetapi baru kali ini ia merasakan cinta yang tulus kepada manusia. Ia menggunakan wujud manusia untuk mendekati Abdul Karim, berharap bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia sadar, cinta itu tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. "Aku tahu, aku harus pergi. Tapi izinkan aku mengatakan ini, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin mencintaimu," katanya lirih. Dengan berat hati, Abdul Karim mengangkat tangannya, membaca doa-doa untuk memohon perlindungan dan memohon kepada Allah agar memisahkan dirinya dari Siti dengan cara yang baik. Siti berdiri diam, air matanya terus mengalir, tetapi ia tidak melawan. Perlahan,
Tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang ditiup angin. "Terima kasih, Kakang, atas kebaikanmu. Aku akan selalu mendoakanmu, meskipun dari dunia yang berbeda," katanya sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya. Abdul Karim jatuh terduduk, tubuhnya lemas, dan hatinya hancur. Malam itu, ia merasa seolah kehilangan separuh jiwanya. Namun, di tengah kesedihan, ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, dan ia tidak lagi hidup dalam bayangan misteri. Ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, membawa pelajaran besar dari pernikahan yang singkat namun penuh ujian ini. Ia percaya, setiap ujian adalah cara Allah untuk mendekatkannya kepadanya. Dan meski Siti telah pergi, doa-doanya akan selalu menyertai makhluk yang pernah ia cintai dalam sekejap perjalanan hidupnya. Setelah kepergian Siti, rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Abdul Karim terasa begitu hampa. Sepi merayap di setiap sudut, menciptakan kesunyian yang menusuk hati. Abdul Karim tetap melanjutkan rutinitasnya di pesantren, tetapi bayang-bayang tentang Siti terus menghantui pikirannya. Ia merasa kosong, seolah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah ujian besar dari Allah, sebuah pelajaran yang harus ia renungkan untuk memperkuat iman. Meski ia mencoba melupakan, Siti tetap hadir dalam ingatannya. Setiap kali ia melihat piring yang pernah digunakan istrinya, atau mendengar lantunan ayat suci dari santri perempuan, kenangan tentang Siti seolah hidup kembali. Kadang-kadang, di tengah malam, ia terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Namun, saat ia membaca doa perlindungan, suasana kembali tenang. Abdul Karim percaya bahwa itu hanya perasaannya yang belum sepenuhnya pulih dari pengalaman tersebut. Hari-hari berlalu, dan Abdul Karim mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan mendekatkan diri lebih dalam kepada Allah. Ia sering menghabiskan malam dalam sujud panjang, memohon petunjuk dan kekuatan untuk melupakan Siti. Suatu malam, dalam mimpinya, ia melihat bunga melati yang pernah muncul sebelumnya. Namun kali ini, bunga itu tidak lagi dikelilingi bayangan gelap. Bunga itu berdiri sendiri di tengah cahaya terang, memberikan rasa damai yang menenangkan. Abdul Karim terbangun dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa bahwa mungkin inilah cara Allah menunjukkan bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa terus-terusan terikat pada masa lalu. Namun, takdir belum selesai menguji Abdul Karim. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang santri bernama Fadil datang kepadanya dengan wajah pucat. "Kiai, ada yang aneh di ruang utama pesantren tadi malam. Lampu tiba-tiba padam, dan aku mendengar suara perempuan melantunkan ayat suci, tapi tidak ada siapapun di sana." Abdul Karim mencoba menenangkan Fadil, meski hatinya kembali diliputi kegelisahan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih menghubungkannya dengan Siti, sesuatu yang belum selesai. Malam itu, Abdul Karim memutuskan untuk bermunajat lebih lama dari biasanya. Ia memohon kepada Allah agar diberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, jika masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan, tunjukkanlah jalannya. Namun, jika ini hanya ujian hatiku, kuatkanlah aku untuk terus melangkah." Setelah itu, ia merasakan kedamaian yang lama tak ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Abdul Karim bertemu lagi dengan Kiai Ahmad. Ia menceritakan semua yang terjadi sejak kepergian Siti, termasuk mimpi dan gangguan aneh di pesantren. Kiai Ahmad mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Siti mungkin telah pergi dari dunia ini, tetapi cintanya padamu membuatnya sulit untuk benar-benar melepaskanmu. Kau harus memutuskan semua ikatan itu dengan cara yang baik. Bacalah doa-doa khusus untuk mengantarnya pergi dengan damai, dan jangan pernah berhenti mendoakannya." Malam berikutnya, Abdul Karim mengumpulkan seluruh santri untuk mengadakan doa bersama. Ia memimpin zikir panjang, memohon kepada Allah agar memberi kedamaian pada makhluk yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Suasana malam itu begitu khusyuk, seolah-olah seluruh alam turut berpartisipasi dalam doa tersebut. Di tengah zikir, Abdul Karim merasakan angin lembut menyentuh wajahnya,
membawa aroma melati yang begitu khas. Ia tahu, ini adalah pertanda bahwa Siti telah mendengar doa-doanya. Setelah malam itu, gangguan-gangguan di pesantren berhenti sepenuhnya. Abdul Karim merasa bahwa ia telah menyelesaikan tugas terakhirnya untuk Siti. Ia mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, meski kenangan tentang Siti tetap tersimpan di sudut hatinya. Pengalaman ini membuatnya semakin sadar bahwa cinta sejati adalah cinta yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Kini, ia melanjutkan dakwahnya dengan semangat baru, yakin bahwa setiap ujian adalah jalan menuju keimanan yang lebih kokoh. Waktu berlalu, dan ketenangan mulai kembali ke kehidupan Abdul Karim. Meski ia telah berhasil memutuskan segala ikatan dengan Siti, hatinya masih sering terbayang-bayang oleh kenangan bersama istrinya itu. Namun, setiap kali ia merasa goyah, ia mengingat bahwa cinta sejati adalah cinta yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Dengan keyakinan itu, ia kembali membangun rutinitas di pesantren, mendidik santri-santrinya dengan lebih bersemangat. Namun, pada suatu malam yang sunyi, tepat ketika Abdul Karim sedang berzikir di beranda rumah, ia kembali mencium aroma melati yang begitu khas. Aroma itu datang bersama hembusan angin dingin yang lembut. Abdul Karim terdiam sejenak, mengatur napas, dan membaca doa perlindungan. Namun, ia tidak merasa takut. Ada kedamaian dalam aroma itu, seolah membawa pesan yang tidak ingin menakut-nakutinya. Tiba-tiba, di bawah cahaya bulan yang terang, Abdul Karim mendengar suara lembut yang begitu dikenalinya. "Kakang." Suara itu berasal dari arah taman kecil di depan rumahnya. Abdul Karim menoleh dan melihat bayangan samar seorang wanita mengenakan pakaian putih, berdiri di antara pohon melati yang sedang mekar. Ia mengenali sosok itu, Siti. Hatinya berdegup kencang, namun ia mencoba tetap tenang. "Siti," panggil Abdul Karim dengan nada pelan, hampir seperti bisikan. Sosok itu tersenyum lembut, lalu mengangguk. "Jangan takut, Kakang. Aku tidak datang untuk mengganggumu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Suaranya terdengar penuh ketulusan, tanpa sedikit pun niat buruk. Abdul Karim merasa hatinya bergetar. "Terima kasih untuk apa?" tanyanya. Siti melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. "Terima kasih karena kau telah memberiku cinta, meski aku bukan makhluk yang pantas untukmu. Terima kasih telah mendoakanku dan mengantarkanku pergi dengan damai. Doa-doamu membuatku diterima di tempat yang lebih baik, di dunia yang sesuai untukku. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu berdoa untukmu dari jauh, Kakang." Air mata mengalir di pipi Abdul Karim mendengar kata-kata itu. Abdul Karim mencoba menahan gejolak emosinya. "Siti, aku juga berterima kasih kepadamu. Kau mengajarkanku banyak hal, tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana mencintai seseorang tanpa syarat. Aku hanya berharap kau benar-benar bahagia di tempatmu sekarang." Suara Abdul Karim bergetar, namun ia tetap tegar. Ia tahu, ini adalah pertemuan terakhir mereka, dan ia harus menghadapinya dengan ikhlas. Siti tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan penuh damai. "Kakang, aku mohon, jangan biarkan masa lalu ini menjadi belenggu untukmu. Lanjutkan hidupmu, temukan kebahagiaan baru, dan teruskan perjuanganmu sebagai ulama. Dunia ini butuh cahaya dari orang sepertimu." Setelah mengatakan itu, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang diterpa sinar matahari. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, ia berkata, "Aku pergi dengan tenang, Kakang. Jagalah dirimu, selalu." Abdul Karim hanya bisa berdiri diam, menatap kosong ke arah tempat Siti berdiri beberapa saat lalu. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, ia mengangkat tangannya, memanjatkan doa panjang untuk Siti. Ia tahu, ini adalah takdir yang telah digariskan Allah untuknya. Meski pertemuan itu penuh luka, ia merasa hatinya kini lebih lapang. Di dalam dirinya, ia berjanji akan melanjutkan hidup dengan penuh keikhlasan, membawa pelajaran dari masa lalu untuk menebarkan cinta yang mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Pagi itu, udara di pesantren terasa lebih segar dari biasanya. Abdul Karim berdiri di halaman,
memandangi santri-santrinya yang tengah membaca Al-Quran. Wajah mereka penuh ketenangan, seolah mencerminkan cahaya masa depan yang cerah. Namun, jauh di dalam hatinya, masih ada bekas luka yang tak mudah hilang. Kenangan tentang Siti, meskipun telah ia ikhlaskan, sesekali muncul, membawa kehangatan sekaligus kesedihan yang sulit diungkapkan. Kiai Ahmad datang berkunjung hari itu. Sosoknya yang tenang dan bijaksana selalu membawa ketentraman bagi Abdul Karim. Mereka duduk di serambi sambil menikmati secangkir teh hangat. Setelah berbincang tentang perkembangan pesantren, Kiai Ahmad menatap Abdul Karim dengan pandangan penuh makna. "Abdul Karim," katanya pelan, "Allah telah menguji hatimu dengan ujian yang tidak ringan. Namun, kau telah melewatinya dengan keteguhan. Sekarang, sudah saatnya kau membuka hati untuk kehidupan yang baru." Abdul Karim terdiam, mencoba mencerna kata-kata gurunya itu. "Apa maksud Kiai?" tanyanya akhirnya. Kiai Ahmad tersenyum. "Ada seorang wanita yang ingin kutemukan denganmu. Dia adalah putri seorang teman lama, seorang perempuan salehah yang insya Allah bisa menjadi pendamping hidupmu. Aku tidak memaksamu, tetapi aku ingin kau mempertimbangkannya." Perasaan Abdul Karim campur aduk. Setelah apa yang ia lalui, ia merasa takut untuk kembali membuka hati, tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Beberapa hari kemudian, Abdul Karim akhirnya setuju untuk bertemu dengan perempuan yang disebut Kiai Ahmad. Pertemuan itu berlangsung sederhana di rumah Kiai Ahmad. Perempuan itu bernama Zulaiha, seorang janda muda yang kehilangan suaminya karena sakit. Sosoknya lembut dan penuh wibawa, dengan sorot mata yang mencerminkan keikhlasan. Abdul Karim merasa gugup, tetapi Zulaiha justru tersenyum menenangkan. "Saya mendengar tentang perjalanan hidup Anda, Kiai. Saya tidak tahu apakah saya pantas berada di sini, tetapi saya percaya bahwa Allah memiliki rencana untuk kita," katanya dengan suara lembut. Percakapan mereka berlangsung penuh kehangatan. Zulaiha bercerita tentang perjuangannya merawat anaknya seorang diri dan bagaimana ia menemukan kekuatan melalui doa. Abdul Karim mendengarkan dengan penuh perhatian, dan perlahan ia merasakan ketenangan yang jarang ia temukan. Ada sesuatu dalam diri Zulaiha yang membuatnya merasa bahwa mungkin Allah sedang memberinya kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Setelah beberapa kali pertemuan, Abdul Karim mulai merasa yakin. Ia tidak hanya melihat Zulaiha sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menguatkannya dalam menjalankan tugas dakwah. Akhirnya, dengan restu dari Kiai Ahmad, Abdul Karim melamar Zulaiha. Lamaran itu diterima dengan penuh keikhlasan, dan pernikahan mereka berlangsung sederhana di pesantren, disaksikan oleh para santri dan keluarga dekat. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti berkah yang tak putus-putus. Zulaiha tidak hanya menjadi istri yang penuh kasih, tetapi juga seorang mitra dalam mengembangkan pesantren. Ia membantu mengajar para santri perempuan dan mengelola kebutuhan pesantren dengan cekatan. Kehadiran Zulaiha membawa kebahagiaan baru dalam hidup Abdul Karim, menggantikan kehampaan yang sebelumnya ia rasakan. Meski kenangan tentang Siti tetap ada di sudut hatinya, Abdul Karim menyadari bahwa kehidupan adalah tentang menerima takdir dan melangkah maju. Ia tidak lagi memandang masa lalu dengan kesedihan, tetapi dengan rasa syukur atas pelajaran yang telah diberikan Allah. Bersama Zulaiha, ia menjalani hidupnya dengan penuh semangat, yakin bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk menyiapkan hambanya menuju sesuatu yang lebih baik. Beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Zulaiha, kehidupan Abdul Karim perlahan-lahan kembali stabil. Pesantren tumbuh semakin maju, santri-santri baru berdatangan, dan Zulaiha menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik Abdul Karim. Ia merasakan tanda-tanda aneh yang mengingatkannya pada masa lalu, aroma melati yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, pintu yang berderit sendiri di malam hari, dan hembusan angin dingin yang terasa asing. Malam itu, Abdul Karim memutuskan untuk merenungkan semua keanehan tersebut. Setelah santri-santri tidur, ia duduk di ruang utama pesantren,
menatap kitab-kitab yang tertata rapi di rak. Di tengah keheningan, aroma melati kembali menguar, kali ini lebih tajam dari biasanya. Abdul Karim segera membaca doa perlindungan, hatinya berdebar. Ya Allah, lindungi aku dan keluargaku dari segala yang tidak terlihat, gumamnya sambil menatap sekeliling. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, memanggilnya dari arah luar. Kakang. Abdul Karim terpaku. Itu suara yang pernah ia kenal, suara yang seharusnya sudah lama lenyap bersama kepergian Siti. Dengan langkah hati-hati, ia keluar menuju halaman pesantren. Di sana, di bawah pohon melati yang rindang, ia melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih. Hatinya bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Siti, tanyanya, meski ia tahu jawabannya. Sosok itu mengangguk pelan. Kakang, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi, kata Siti dengan suara yang terdengar penuh kesedihan. Abdul Karim mencoba menguatkan dirinya. Siti, bukankah kita telah berpisah? Bukankah aku telah mendoakanmu agar kau mendapatkan kedamaian? Suaranya tegas, meski ada luka yang kembali menganga di hatinya. Siti menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku sudah pergi, Kakang, dan doamu telah mengantarku ke tempat yang baik. Tapi hatiku masih terikat padamu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau benar-benar bahagia. Sekarang aku melihat itu. Kau sudah menemukan seseorang yang bisa mendampingimu dengan baik. Air mata mengalir di pipi Siti, namun ia tersenyum tulus. Abdul Karim merasa haru. Siti, jika kau benar-benar mencintaiku, biarkan aku melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku juga ingin kau tenang di tempatmu sekarang. Kau telah menjadi bagian penting dari hidupku,